Bapak Ibu peserta seminar online hari ini masih terus semangat dalam acara seminar kolaborasi dalam mendukung NTB. Kita masuk ke dalam sesi keempat atau narasumber keempat yang merupakan sesi akhir dari acara seminar hari ini. Mudah-mudahan terus masih bisa melengkapi dari kebutuhan informasi terkait dengan NTB hari ini. Kita sudah diinformasikan bahwa pemateri keempat sudah masuk. Mohon biodatanya. Baik, Bapak Ibu peserta seminar hari ini terus semangat, terus salam sehat ya. Biodata Ibu Nurse Budi Rahmawati Eskep. Ya, beliau adalah seorang perawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ya, pendidikan terakhir adalah di S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian menjadi anggota organisasi Mercy, PPNI, dan SITB, dan kemudian saat ini bekerja di ruang sebagai perawat ya, sebagai perawat yang sampai sekarang di PIC TBRO Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Saya sapa dulu Ibu Nurse Budi. Halo. Panggilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik. Tadi saya sedikit menyampaikan biodata Ibu dan hari ini Ibu Nurse Budi akan menyampaikan tentang peran perawat dalam tata laksana TB laten. Ya, mari bersama-sama kita simak. Ibu Nurse Budi punya waktu untuk sekitar 40 sampai 45 menit. Nanti kita akan lanjut. 40 menit Ibu, mohon maaf. Kemudian kita akan lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Zoom berada di tangan Ibu sekarang. Untuk slide akan diberikan dibantu sama teknisi atau oleh Ibu sendiri? Boleh oleh saya sendiri. Baik, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk semua peserta Zoom hari ini. Semoga masih bisa mengikuti dengan baik karena sudah jam-jam ngantuk ya Bu ya. Ya, saya hari ini terima kasih untuk diberi kesempatan memberikan men-share informasi tentang peran perawat dalam tata laksana ILTB. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tentang definisi infeksi laten TB. Infeksi laten TB adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh seseorang terinfeksi dan tidak mampu mengeliminasi Mycobacterium tuberculosis dari tubuh secara sempurna, tetapi mampu mengendalikan bakteri TB dan timbul gejala dan tidak menimbulkan gejala sakit. Biasanya pada penderita laten itu tidak menimbulkan gejala dan apabila diperiksakan TCM dan ronsen toraks itu gambaran secara gambarannya normal, terus TCM-nya juga tidak terdeteksi. Selanjutnya pada uji tuberkulin itu akan positif, uji tuberkulin dan IGRA. Itu akan ada gambaran positif. Untuk resiko ILTB menjadi ILTB aktif itu 5-10% ILTB dalam 5 tahun pertama sejak terinfeksi, 24,4 sampai 69,2% anak kurang dari 15 tahun kontak dengan TB aktif akan menjadi TB aktif, 3,3 sampai 5,5%-nya. Faktor resiko itu kepada pasien-pasien yang ODIF atau HIV positif, kekebalan tubuh lemah atau menurun, biasanya pada pasien-pasien diabetik,
terus malnutrisi atau stunting, atau sedang pengobatan kanker, atau sedang menjalani hemodialisis dan sedang menggunakan steroid jangka panjang. TPT dapat mengurangi menjadi TB aktif. Perbedaan TB laten dan TB aktif. TB laten itu tidak ada gejala, dan apabila dilakukan uji tuberkulin atau IGRA positif, fototoraks normal, hasil pemeriksaan mikrobiologi negatif pada BTA, kultur, dan TCM. Tidak dapat menularkan, perlu terapi pencegahan pada kondisi tertentu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Jelas Ibu terdengar. Oh ya, baik. Dan dia akan menjadi TB aktif ketika memiliki salah satu gejala, yaitu demam, berat badan menurun, keringat malam, gejala khas dari pasien-pasien TB aktif. Lalu ketika dilakukan uji tuberkulin atau IGRA positif dan fototoraks itu abnormal, ada gambaran TB paru. Tapi kalau pada TB ekstra paru itu tidak terlihat, Bu. Kemudian hasil pemeriksaan mikrobiologi dapat negatif, tapi ketika dilakukan pemeriksaan IGRA itu akan positif. Sasaran TPT pada ILTB itu pertama orang dengan HIV, dua dengan kontak serumah pada pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis, itu bisa dilakukan biasanya kalau di puskesmas atau rumah sakit dilakukan TCM atau tes cepat molekuler. Kelompok ketiga adalah kelompok resiko lainnya dengan HIV negatif. Pasien-pasien imunokompromis lainnya dan warga binaan masyarakat seperti di lembaga pemasyarakatan, di asrama, di pesantren itu juga beresiko, artinya menjadi sasaran untuk dilakukan TPT. Apa syarat pemberian TPT? Itu adalah kelompok risiko tinggi, tidak sakit TBC, infeksi laten TBC, dan tidak ada kontraindikasi pemberian TPT. Bagaimana menentukan seseorang tidak sakit TB dan terindikasi pemberian TPT? Itu pastikan ada gejala TB atau tidak. Jadi pemberian TPT ini memang sebenarnya masih dalam Kemenkes masih mengolah mana yang lebih baik gitu, apalagi untuk TPT resisten obat ya Bu, karena akan apabila diberikan tidak hati-hati akan menimbulkan resisten baru pada pasiennya. Jadi dipastikan dulu ada gejala TB atau tidak, batuk, demam, berat badan turun, lesu, terus tes infeksinya, tes infeksi TB bisa melalui TCM, terus foto ronsen toraks. Lalu pada pasien ODIF dan anak di bawah usia 5 tahun, TPT dapat dilakukan. Karena pasien ODIF ini sangat berisiko untuk bisa menjadi aktif, terutama pada TB, kemudian dia kontak serumah dengan pasien TB-RO atau TB-SO. Bayi yang kurang dari 1 tahun dengan gejala TB-nya hanya dengan kontak serumah dengan TBC, bayi di kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk pasien ODIF dan HIV positif dipastikan ada gejala atau tidak, itu dia tidak ada kontraindikasi untuk TPT, jadi bisa diberikan TPT. Kemudian bila ada gejala dan pemeriksaan untuk diagnosis, bentar. Bila ada gejala, kemudian dilakukan pemeriksaan. Maaf, bentar. Ya, dan dinyatakan sakit TBC, maka dilakukan pemberian OAT. Untuk kontak serumah, bila pasien ada gejala, kemudian ternyata tidak ada gejala, usia kurang dari 5 tahun,
itu tidak ada kontraindikasi untuk pemberian TPT. Bila ada gejala untuk pemeriksaan untuk diagnosis sakit TB, kemudian ternyata terkonfirmasi secara bakteriologis, itu akan dilakukan pemberian OAT. Untuk pelacakan TB itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan TST, IGRA, TCM, dan ronsen toraks. Apabila TCM atau foto ronsen dada mendukung TB akan diberikan pemberian OAT, kemudian TCM dan atau foto ronsen toraks tidak mendukung TB akan dilakukan TST atau IGRA. Apabila positif akan diberikan TPT, apabila negatif diobservasi. Untuk bila TST atau IGRA dan TCM atau ronsen tidak tersedia, dokter akan menentukan diagnosis TB atau bukan. Jika bukan TB, diberikan TPT. Untuk pemeriksaan TST atau IGRA, pemeriksaan TST atau IGRA itu tidak tersedia, maka akan dilakukan TCM atau ronsen toraks, dan apabila dari TCM atau ronsen toraks mendukung akan diberikan OAT. Dan apabila dilakukan TCM dan atau foto ronsen dada tidak mendukung TB akan diberikan TPT. Bila TST, IGRA atau TCM tidak tersedia akan diberikan TPT. Target prioritas pemberian terapi pencegahan TB adalah yang pertama orang dengan HIV, kedua kontak rumah, ketiga kelompok risiko lainnya. Tadi di depan sudah dijelaskan ya Bu. Nah ini paduan untuk obat TPT yaitu 3HP atau INH dan rifampicin selama 3 bulan, diberikan satu kali dalam 1 minggu, INH selama 6 bulan, diminum setiap hari, paduan INH dan rifampicin atau HR selama 3 bulan, diminum setiap hari. Dan peran perawat dalam pelaksanaan atau tata laksana ILTB adalah pertama melakukan screening. Kalau di tingkat puskesmas, apabila datang pasien terdiagnosis TBSO di puskesmas itu kan kebanyakan ini ya Bu pelayanannya TBSO, itu maka perawat akan memberikan edukasi untuk membawa keluarganya untuk cek TCM. Jadi biasanya pasien yang setelah diberikan edukasi memiliki kesadaran kesehatan itu penting, dia akan membawa kontak rumah itu datang ke puskesmas untuk dilakukan TCM. Jadi apabila sudah dilakukan screening, lalu diedukasi, jadi awalnya itu alurnya itu adalah pertama dicek TCM, apabila negatif akan dilakukan ronsen toraks, apabila dia positif akan diberikan OAT gitu Bu. Tapi apabila pasien tidak menyadari akan kesehatan, misalnya dia tidak datang, itu perawat akan bekerja sama dengan organisasi komunitas seperti Pena Bulu STPI itu mereka punya program yang secara masif untuk mendatangi pasien dan mendatangi kontak rumah untuk bisa memeriksakan seluruh keluarganya ke puskesmas, dan para kader itu akan diberikan reward oleh pihak STPI setiap jadi salah satu cara untuk meningkatkan TPT adalah dengan ketika diberikan reward dia akan lebih bersemangat gitu Bu. Jadi tidak hanya perawat, ya juga perawat bekerja sama dengan organisasi komunitas, para pasien supporter atau kader untuk bisa meningkatkan angka TPT ini untuk juga membantu program dari Kemenkes. Begitu, kemudian setelah itu dilakukan edukasi untuk pemberian TPT dalam sebulan datang sekali, akan dilakukan monitoring, juga dilakukan perawat akan melakukan pencatatan dan pelaporan di aplikasi SITB yang sudah difasilitasi oleh Kemenkes. Jadi aplikasi SITB itu lengkap ada semua data tentang pasien TB,
TBSO, TBRO, angka kesembuhan, terus juga pasien yang manajemen efek samping obat, semua ada di sana. Jadi sekarang Kemenkes sudah memberikan begitu banyak fasilitas untuk dapat bisa kita, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan kayak seperti puskesmas bisa bekerja secara maksimal karena tahun 2030 pemerintah berusaha keras bisa mengeliminasi TB begitu. Ini yang sudah dijelaskan tadi Bu screening. Nah, ini capaian pemberian TPT pada anak kurang dari 5 tahun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Ini angkanya memang masih kecil, yaitu di tahun 2016 2,1%, di tahun 2017 5,2%, di tahun 2018 7,7%, tahun 2019 6,2%, di tahun 2020 1,6%, tahun 2021 1,9%, dan ini tahun 2022-nya masih 3,6 ya, agak meningkat ya Bu. Kemudian capaian pemberian TPT total kontak rumah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 itu 0,2% di 2020, 2021 0,3%, tahun 2022 1,1%. Karena sekarang Kemenkes sedang menggalakkan untuk workshop tentang TPT dan ILTB ini, dan juga melibatkan organisasi profesi lainnya seperti PPNI, IDAI, PAPDI, juga organisasi komunitas lainnya demi meningkatkan angka TPT dengan harapan angka TPT pasien TB laten ini tidak menjadi TB aktif gitu Bu. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang pemberian TPT. Sudah ada strategi penanggulangan TB, yaitu strategi nasional Stranas penanggulangan TB nasional di Indonesia. Pemodelan untuk menuju eliminasi TB di tahun 2030 menggambarkan 5 intervensi kunci, yaitu pengelolaan ILTB dengan target cakupan TPT hingga 80% pada seluruh individu dengan ILTB pada tahun 2030. Screening pada sekelompok atau pada kelompok-kelompok dengan resiko tinggi TB, dan memperluas jangkauan layanan pada orang-orang dengan TB di masyarakat yang selama ini tidak terdeteksi. Jadi screening pada kelompok-kelompok dengan resiko tinggi itu biasanya misalnya di tempat tinggal, maksudnya tempat tinggal yang penduduknya padat, atau komunitas yang ketika dia di dalam satu tempat banyak orang seperti pesantren, asrama, itu screening seperti itu akan dilakukan secara masif gitu. Terus mencapai cakupan diagnosis terkonfirmasi bakteriologis yang tinggi pada terduga TB pada tahun 2030. Ekspansi diagnosis bakteriologis dengan penggunaan TCM hingga 80% pada seluruh terduga TB pada tahun 2030. Meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan TB sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan TB sensitif dan TB resisten. Jadi memang angka ini sebenarnya sangat tinggi ya Bu. Jadi sementara yang realnya pada saat ini itu angkanya sekarang di tahun 2023 angkanya masih di 50%, 60%. Jadi bagaimana caranya nih seluruh fasilitas kesehatan bekerja sama, bekerja keras, bersinergi untuk bisa mencapai target ini. Begitu. Jadi Kemenkes memberikan fasilitas-fasilitas berupa aplikasi, workshop, pertemuan-pertemuan demi bisa mencapai target ini. Di Rumah Sakit Islam sendiri, pasien kami TB resisten obat juga bertambah terus gitu. Jadi sekarang yang ongoing 100
pasien, sekitar 155 gitu, Bu. Jadi memang pasien TB itu susah, maksudnya terus bertambah. Walaupun terus trennya sekarang itu banyak kasus primer. Kasus primer itu artinya pasien yang tidak ada riwayat TB, dia langsung kumannya itu TB resisten. Tidak ada riwayat pengobatan TB, pasiennya masih muda, tidak ada DM, tidak ada HIV. Kemudian dia datang dengan gejala yang sangat aktif, dengan TB aktif dan sudah TB resisten gitu. Dan ini Perpres tahun 2021 tentang penanggulangan TB, pemberian obat pencegahan TB terdapat di pasal 15, yaitu pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ditujukan kepada kontak dengan pasien TB, orang dengan HIV AIDS yang terbukti tidak menderita TB, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun. Pemerintah daerah harus memastikan pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja, Ibu, yang bisa kami sampaikan. Baik, ya. Ya, terima kasih Nurse Budi, untuk Ibu Nurse Budi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Kalau kita tadi menyimak Nurse Paulina ini berada di daerah Papua sebelah timur Indonesia dengan karakteristik daerah yang khas. Kalau Bu Nurse Budi ini di perkotaan. Di perkotaan yang tadi juga masih menyampaikan bahwa ada kasus-kasus primer ya, masih muda dengan tanpa komorbid, tidak pernah riwayat pengobatan TB, tapi pas dicek sudah resisten. Ini punya fenomena baru menarik nih, apa yang disampaikan oleh Bu Nurse Budi, kemudian tadi juga terkait dengan berbagai peran. Tapi Bu Nurse Budi, kita coba share dulu kepada teman-teman peserta seminar hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin mau minta pengalamannya Nurse Budi di perkotaan nih, kebetulan di rumah sakit besar ya di Jakarta tentang program TB atau bagaimana penanganan TB di tempat beliau. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand dan kemudian boleh menyampaikannya lewat chat. Ya, sambil menunggu boleh ya Nurse Budi, saya menyimak nih tadi pengalaman tentang riwayat tentang pasien yang sudah langsung dibilang kasus primer. Iya. Langsung kasus primer. Itu coba cerita sedikit deh, Bu Nurse Budi, itu gimana pasien itu bisa dikatakan kasus primer? Silahkan. Ya, baik. Bapak Ibu silahkan bertanya. Ibu, jadi tren ini saya lihat, kan saya di Poli TB RO itu dari tahun 2017. Jadi Rumah Sakit Islam Jakarta membuka layanan dari tahun 2016 bulan Juni, cuma ada 1 pasien, 2 pasien gitu. Itu kebanyakan pasien yang datang di tahun 2017 adalah pasien-pasien dengan kasus TB sensitif yang putus obat. Jadi pasien-pasien dengan HIV, dengan DM, terus pasien-pasien dengan kasus lansia yang memang pasien di atas usia 60 kan daya tahan tubuhnya menurun. Nah, di tahun 2018 masih seperti itu. Terus kadang pasien yang sudah sembuh TB resisten, dia kambuh lagi karena dia tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Nah, kasus primer ini saya lihat di tahun 2022 ini, 2022-2023 itu banyak pasien yang usianya sekitar 17 sampai dengan 25 itu datang dengan gejala demam, berat badan menurun, terus sudah tidak nafsu makan, dia datang dengan sesak gitu kan, saturasinya sudah 97, 98 udah
dicek TCM itu kan hanya 2 jam ya Bu hasilnya. Atau Ya. kalau ada waiting list paling keesokan harinya udah ada. Nah biasanya kalau kasus seperti ini kita cek 2 kali, SOP-nya seperti itu. Jadi dicek yang kedua memang tetap seperti itu. Terus saya tanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan hal seperti ini. Biasanya gaya hidupnya Bu. Sekarang kan kalau anak-anak Aja sekarang tuh. itu Ini usia berapa, makan Maaf? makanannya Bu. Oh, iya, iya. Makan makanannya itu tidak dijaga seperti makan sayur, buah, terus tidurnya juga tidak diatur. Maksudnya ya anak sekarang kan lebih akrab dengan gadget ya Bu. Jadi ya Yang pola seperti tidur itu. sekolah ya. Ya, jadi memang dari HTBS-nya yang kurang baik, makanannya, gaya hidupnya, terus olahraga juga nggak pernah. Terus kayak dia lebih memforsir untuk lebih fokus ke kuliah atau kerja. Jadi ada beberapa mahasiswa Bu, mahasiswa kedokteran juga ada yang Ini kasus memang usia anak primer, muda ya, usia produktif ya, Nurse ya. iya usia produktif. Jadi Baik, nanti kita lanjutkan ada lagi, Nurse. Mohon baik. maaf untuk pertanyaan saya karena ada pertanyaan raise hand ini Saudari Dewi Nur Fatima. Silahkan di unmute. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menangani kasus TBC yang putus obat? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan anggota keluarga yang dengan temuan kasus TBC jika keluarganya itu tidak peduli dengan anggotanya, maksudnya keluarganya yang terkena tadi? Baik. Ya, baik. Ibu Terima Dewi Nur kasih. Fatima ini di klinik Karanganyar. Baik. Kebumen ya? Karanganyarnya di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Kebumen ya Mbak? Bukan, yang Solo Raya, Solo. Oh, Solo Raya. Yang Solo. Iya. Karanganyarnya soalnya ada beberapa ya yang sebutannya Karanganyar. Baik, jawaban pertama bagaimana tadi penanganan TB yang putus obat ya. Betul Bu Dewi? Terus kemudian Iya. bagaimana nih peran kita pada keluarga yang tidak peduli ya, yang tidak mensupport anggota keluarganya dengan TB. Silahkan Nurse Budi. Terima kasih Mbak Iya. Dewi. Ya, baik. Bagaimana penanganan pasien yang mengalami putus obat? Berarti dia sudah DO. Nah, biasanya kalau kami kan rumah sakit ya, Bu. Biasanya kami pertama bersinergi dengan puskesmas dulu. Dengan puskesmas, kami melakukan kolaborasi dengan Wasor. Kemudian Wasor akan menghubungi puskesmas, melakukan kunjungan. Nah, kunjungan itu akan dilakukan beberapa kali oleh puskesmas. Dan apabila puskesmas awalnya sebenarnya gini, awalnya kita menghubungi pasien dulu. Jadi dari kami menghubungi pasien terlebih dahulu. Ini kan udah putus obat nih Bu. Kita menghubungi pasien terus memberikan edukasi dulu kepada pasien. Jadi kami mendatangkan pasien bersedia datang, kami memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Beberapa sih berhasil Bu, berhasil untuk kembali mau untuk berobat. Biasanya kami perawat bekerja sama dengan TAK, dokter spesialis paru. Jadi memberikan edukasi, awalnya kami perawat langsung memberikan edukasi kepada pasien, terus kemudian TAK-nya memberikan edukasi juga kepada pasien, itu beberapa berhasil. Tapi apabila pasien ditelepon, dihubungi nggak mau, berarti sama puskesmas. Jadi saya menghubungi puskesmas Wasor, nanti puskesmas wilayah akan mengunjungi pasien untuk pertama kali, kedua kali, dan biasanya kalau tidak berhasil juga kita punya namanya pasien supporter Bu. Kalau di TB resisten, setiap satu pasien itu akan ada pendampingan. Pendampingan itu terus, ya, dikejar terus sampai ke lubang semut. Jadi harus begitu ya terus. Ya, jadi apabila tidak berhasil, maka pasien supporter itu kan punya hubungan yang apa ya Bu, kayak kedekatan emosi terhadap pasien karena pasien supporter ini yang mendampingi pasien dari awal pengobatan sampai sembuh.
biasanya dia akan lebih rasa kayak, duh kok aku nggak enak ya gitu-gitu. Nah nanti pasien supporter akan datang bersama petugas puskesmas Bu, untuk ke rumahnya untuk datang karena kalau pasien supporter ini kan yang memberikan reward itu STPI. Nah SOP mereka itu harus melakukan kunjungan rumah. Pada saat dia pasien baru, kunjungan rumah, terus kunjungan per 2 bulan. Jadi dia kedekatannya tuh kayak seperti keluarga. Jadi puskesmas sama pasien supporter itu datang ke rumah pasien. Itu juga biasanya berhasil, Bu. Kalau dia sampai nggak berhasil, itu kita melakukan tanda tangan penolakan. Tapi belum pernah saya di sini sih, di rumah sakit, belum pernah ada yang tanda tangan penolakan sih, Bu. Karena ya kita berusaha supaya pasien tetap kembali gitu. Iya. Biasanya dia akan kembali sih. Baik, artinya strateginya tidak berhenti di satu strategi ya, dicari lagi, cari Iya. lagi sampai Cari terus sampai dia kembali. Ya, berarti dengan pendekatan yang berbeda juga. Mungkin Iya. menjawab ya Ibu Dewi ya. Yang satu lagi ya, bagaimana dengan anggota keluarga? Apakah Oh Nurse Budi iya. punya pengalaman ya, atau bagaimana trik dari Nurse Budi bahwa mungkin ada ya keluarga yang tidak begitu peduli atau tidak aware dengan kesehatan keluarganya dengan Iya. sangat disayangkan sebenarnya. Silahkan. Iya. Jadi memang ada pasien kami yang kebetulan di sini anaknya dia memang di track record di keluarga tuh emang sudah kayaknya nyusahin orang tua, terus keluarganya juga miskin. Nah, itu biasanya kami melakukan pendekatan ke keluarganya terlebih dahulu. Ya, jadi kami melakukan pembicaraan dengan keluarga untuk membangun rasa kepedulian pada keluarga. Itu juga kami bekerja sama dengan TAK juga. Kebetulan TAK kami itu dia kayak sama pasien tuh deket gitu. Jadi biasanya itu juga ketika terus yang kedua kita juga ini menanyakan apa kendalanya sebenarnya. Apakah kendalanya misalnya ongkos, kita berusaha bantu gitu. Pokoknya kendala apa yang dia ungkapkan itu kita bantu biar dia kembali. Kendalanya misalnya masalah ongkos, Bu, kami ongkos nggak ada. Ya udah kita carikan bagaimana caranya biar dia mau kembali gitu. Tapi bukan berarti yang terus pada nggak punya terus kita kasih terus enggak. Kita tetap bilang sama dia bahwa bantuan ini untuk sementara. Tapi Ibu tetap berusaha untuk bisa menghasilkan sendiri. Tapi untuk sementara sampai pasien sembuh kita bantu misalnya gitu. Ada beberapa kendala karena ekonomi. Terus kalau kendala karena kedekatan juga biasanya kita bangunkan rasa kepedulian terhadap sesama keluarga gitu. Padahal kami aja yang bukan keluarga peduli, kenapa Ibu tidak? Biasanya kita berikan kalimat-kalimat yang positif yang menggugah pasien dan keluarganya. Artinya Gitu. keluarga pasien juga artinya perawat itu juga harus memperhatikan mungkin permasalahan apa yang dihadapi oleh keluarga ya, yang tidak Iya, betul. mendukung Sampai sampai dengan apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga, apa yang belum ya nanti bisa dibantu. iya, apa kendalanya yang bisa kita bantu gitu. Biasanya memang kalau RO itu Bu, itu dekat dengan kami karena dia tuh harus datang dulu setiap hari malah Bu. Kalau dulu setiap hari pasien datang, sekarang setiap minggu. Terus monitoring setiap bulan dia harus datang. Nah, pada saat dia datang dia akan curhat Bu. Semua permasalahan sampai akhirnya dia kelosan masalah apa aja dicurhati sama dia gitu. Ya gitu. Nyatanya Nurse Budi ya. Jadi lama-lama pasien juga dan keluarganya juga dekat dengan kita malah menjadi betul. malah mempermudah ya dalam program pengobatan gitu ya Nurse ya. Iya, itu sangat memudahkan kita untuk membuat dia mau melakukan apa yang kita mau demi kesembuhan pasien gitu. Semakin lama semakin detail ini dari para narasumber terkait peran kita ya dalam penanggulangan atau mendukung NTB, semakin jelas sedikit demi sedikit dari para narasumber, luar biasa. Baik, Ibu Dewi, cukup jawaban dari Nurse Budi? Alhamdulillah cukup. Ini izin satu pertanyaan lagi, nggih. Oke, boleh. Iya. Boleh. Untuk seorang yang udah terkena TBC, kapan anggota keluarga itu dilakukan cek untuk terdeteksi TBC apakah menular atau tidak itu dilakukan secara kapan? Iya. Oh iya.
Silakan Ya. nih. Iya, baik. Jadi ketika pasien datang, dia sudah terdiagnosis, kemudian misalnya kalau di TB resisten ya, pasien kita lakukan baseline, kan dilakukan pemeriksaan banyak ya, darah, rekam jantung, ronsen torak, terus dikonsulkan ke dokter jantung. Nah, Itu pada Bapak saat semua hasilnya selesai, keesokan hari pasien datang untuk ketemu tim ahli klinis atau dokter spesialis paru yang akan menjadi DPJP si pasien. Nah, ketika itu saya juga pada saat baseline saya maksudnya perawat sudah menanyakan kontak rumah. Nah, pada pasti. saat itu kita edukasi untuk pasien datang. Jadi nggak boleh lama-lama. Begitu dia terdiagnosis, kita tahu kontak rumahnya, langsung Ibu, Kalau perlu hari itu hari tolong ya kalau perlu hari itu. cepat Jadi mungkin Mbak Dewi. secepat mungkin. Ya, Jadi betul. kalau misalnya dia datang, dia bilang bisa datang. Oh Bu, biasanya pasien itu agak sulit disuruh keluarganya datang karena aduh nggak ada gejalanya, nggak ada dahaknya kayak gitu. Tapi kita berusaha untuk oh ya diinduksi sputum aja, nanti kita bantu gitu. Jadi Baik. kita Intinya kejar terus secepat supaya mungkin. iya, Sip. tapi biasanya kalau dahak itu kan bisa di puskesmas. Kalau dia bisa di puskesmas yang terdekat nggak apa-apa. Kalau nggak bisa di rumah sakit juga boleh gitu. Baik. Jadi memudahkan dia. Ya. Ya. Cukup jelas Ibu Dewi? Ya, Dengan terima kasih. Salam sehat segera selalu. mungkin. Ya. Ya, Salam sehat selalu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yaitu Ibu Astuti Yuni. Beliau sepertinya mengajukan 2 pertanyaan saling nyambung juga nih tadi dengan jawaban-jawabannya Nurse Budi. Pertama, mohon share kata Bu Astuti Yuni, pengalaman menarik Ibu dalam menangani klien ILTB ya, infeksi laten TB yang harus mendapatkan TPT. Masalah yang disampaikan klien itu lebih banyak masalah fisik atau psikologis. Nah, kemudian karena kan laten itu biasanya tidak ada gejala, tapi apakah ada masalah psikologis juga? Kemudian bagaimana cara Bu Budi memberikan asuhan keperawatannya? Namun nyambung juga nih dengan Bu Yuni katanya ketika menangani pengalaman di rumah sakit Islam, itu bagaimana pengalaman Ibu terkait kerjasama atau kolaborasi perawat TB yang ada di rumah sakit dengan perawat TB di puskesmas? Waduh, Bu Yuni ini memang luar biasa pertanyaan-pertanyaannya nih, seperti terus memancing ke sebenarnya itu nih yang mau ditanya nih gitu kalau dari peserta nih. Enggak, Nurse Budi? ya. Kalau ILTB ini kan programnya lebih ke puskesmas ya. Puskesmas artinya dia pemberian TPT itu sekarang ini TPTSO Bu, yang diberikan kesediaan obat itu lebih ke puskesmas kecamatan. Jadi yang tadi 3HR, 3HP yang diberikan 1 bulan itu diberikan kepada puskesmas. Jadi kalau saya kan rumah sakit itu belum diberikan di dropping obatnya belum. Nah, jadi Narasumber untuk berikutnya juga pemberian menjelaskan ya. ya, Narasumber sebelumnya juga menjelaskan ya untuk yang atlet jadi juga adanya di puskesmas ya, gitu ya. katanya rumah sakit yang ada baru rumah sakit Persahabatan, tapi saya belum tahu. Kalau kami kan rumah sakit Islam, rumah sakit swasta, tapi kebetulan memang cakupan TBRO-nya memang banyak. Jadi tapi untuk TPT karena memang TPT ini kebijakannya masih berubah-berubah gitu. Kadang nunggu katanya kalau TPTRO itu harus menunggu hasil LPN nih gitu. Jadi yang benar yang mana? Jadi masih belum ya. Kolaborasinya gimana tadi itu? Cerita bagaimana cara Ibu berkomunikasi terkait dengan kolaborasi perawat-perawat Ibu TB Ibu dengan perawat-perawat yang ada di puskesmas gitu terkait Ya, terkait dengan penanganan TB. Jadi kami biasanya nih kalau pasien TBRO datang, Bu, saya akan diberikan TPT nih dari puskesmas gitu. Akhirnya saya memberikan edukasi ke dia untuk datang ke puskesmas. Tapi sebelum dia datang ke puskesmas, saya menghubungi dulu petugas puskesmasnya. Nanti ada pasien ini sebenarnya kiriman dari dia juga awalnya. Oh, Kan kadang dari puskesmas. ya kiriman dari misalkan puskesmas A, Bu Budi saya mau kirim pasien ini ya. Oh ya, nanti terus saya telepon lagi. Ini keluarganya sudah diedukasi untuk TPT,
nanti dia akan periksa dan tolong di follow up gitu. Nah, itu kebetulan memang pasien itu ada yang memang dengan kesadaran tinggi karena kan dia setelah diedukasi itu kasihan anak-anaknya Pak. Nanti kalau ketularan seperti Bapak, jangan sampai. Nah, nanti dia akan sadar. Ya. Tapi ketika ada pasien yang malah, loh saya kan nggak sakit, kenapa saya dikasih obat gitu? Untuk apa? Nah itu ada. Jadi pasien-pasien yang seperti ini yang harus diedukasi secara intensif sampai dia mau untuk diberikan TPT begitu. Nah Berarti ini kolaborasinya punten Nurse Budi bisa berasalnya dari puskesmas gitu ya. Pasien ditemukan terduga dari puskesmas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di rumah sakit. Bisa jadi seperti itu. Atau nanti ya. balikan lagi ke puskesmas untuk selanjutnya. Ya, jadi saya tanya misalnya di puskesmas A, biasanya jadi memang aktif, kita sama-sama aktif gitu. Dokternya menghubungi saya juga menghubungi dokter, perawatnya, ya perawatnya juga Mbak Nunung misalnya menghubungi saya juga menghubungi, Bu, ini udah ya pasien A. Jadi kita juga sudah kenal pasiennya, sudah kenal data-datanya. Memang kalau TBRO itu semua harus jelas sih Bu, datanya dia tinggal di mana, begitu datang kita udah tahu, oh ini dari puskesmas ini, udah tahu nih petugas yang akan kita hubungi siapa gitu. Dan kita juga punya grup WhatsApp untuk punya grup WhatsApp untuk perawat-perawat dari puskesmas, misalkan se-Jakarta Pusat, Jakarta Timur, punya se-kabupaten kota gitu Bu. Ya, makanya harus cepat informasinya dan mau dikirim kolaborasinya. Gitu. Ya. Baik, kembali ke pertanyaannya Ibu Astuti Yuni, yang pengalaman menarik Ibu nih untuk menangani klien dengan TB laten ya, yang harus TPT. Nah, itu punya masalahnya banyak di fisik atau psikologis. Mungkin ada pengalaman bagaimana melakukan asuhan keperawatannya. Psikologisnya sih Bu, yang apa? Ya, jadi fisik karena seperti apa? Ya. Kalau fisik sih itu setelah diberikan TPT. Oh gitu. Kalau ya setelah diberikan TPT kan ada efek samping. Biasanya ada pemantauannya setiap sebulan sekali. Kan pasien datang ke puskesmas untuk dipantau oleh perawat. Nah nanti apabila ternyata masih bergejala itu akan dilakukan tes TCM dan apabila hasilnya positif itu akan diberikan OAT atau nanti akan diserahkan ke dokter gitu. Jadi kalau psikologisnya itu penolakan pasien pada saat akan dilakukan TPT karena merasa sehat, tidak mau diberikan TPT nanti akan beresiko. Nah, ini penolakan-penolakan ini yang selalu ada pada keluarganya. Apalagi kalau dia merasa kok saya nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, saya harus susah-susah ke rumah sakit, minum obat setiap hari. Ya, kendalanya seperti itu. Menarik ya pasien itu pada saat pasien mengatakan seperti itu tuh Nurse Budi ngomong apa tuh sama bapak atau ibu yang bilang dia nggak punya gejala gitu nih. Ini kan kita biasanya pengalaman perawatnya seperti apa nih, luar biasa. Saya akan memberikan edukasi pada saat ini memang tidak ada gejala karena jumlah kumannya memang masih sedikit. Kalau TB itu ketika jumlah kumannya sudah, apalagi TB resisten 1 miliar Pak baru bergejala gitu. Ya udah nunggu 1 miliar aja. Aduh Bapak. Jadi begitu. Iya, jadi sampai nanti ini TB yang seperti ini akan menjadi aktif pada suatu saat nanti. Biasanya dia akan menunda-nunda, tapi di saat dia menunda nanti kita masuk lagi Bu. Menunda itu dia sebenarnya bimbang. Minum atau enggak gitu. Pernah ada pengalaman nggak yang akhirnya mau itu kira-kira apa yang kena sama pasien tuh supaya dia mau? Biasanya anak Bu. Laten anak? Karena pertimbangan anak. Jadi kalau kita sentil nanti Bapak apakah masih Bapak nggak ingat anak Bapak. Jadi kita menyinggung ke kepentingan keluarga. Oke. Ya, jadi Bapak supaya apakah Bapak ya supaya tidak nanti akan berpengaruh pada anak Bapak, cucu Bapak gitu yang dekat dengan Bapak. Iya, betul. Luar biasa. Baik, Nurse Budi selanjutnya mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Astuti Yuni. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini yang terakhir ya.
ada beberapa, wah kan semakin menarik nih kalau terus semakin dalam Bu Nurse Budi kita gali di pengalamannya. Baik, izin bertanya dari Pak Jimmy lagi, Rumah Sakit Hati Kudus. Izin bertanya, Nurse, bagaimana cara pendekatan kepada pasien yang menolak pengobatan TB? Tadi mirip ya dengan yang TPT tadi, dengan alasan namun biasanya setelah minum OAT ada efek samping. Ya kan macam-macam ya, merasa lemas, jadi ulu hati, mual muntah dan sebagainya. Sehingga dia tidak mau minum OAT. Sehingga muncul kasus kekerasan terhadap petugas dan keluarganya sendiri jika diberitahu pentingnya pengobatan TB. Nah, ya maklum Nurse, di Indonesia bagian timur ini identik dengan perilaku kekerasan. Yang sebelah barat juga iya sih kayaknya. Padahal maksud dan tujuan di edukasinya baik untuk kesembuhan. Nah, mungkin Nurse Budi punya pengalaman terkait hal ini. Nah, Ya, dulu saya pernah kami kan ada dokter yang standby ya di Poli, terus kebetulan dia Chinese, jadi dia baru minum, dia dijelaskan tapi kurang dengar gitu. Jadi penjelasan dokter ternyata dia tidak nyambung, kan sudah jadi biasanya begini Bu, pada saat pasien di baseline dilakukan pemeriksaan dasar, dia sudah terdiagnosis, kami perawat tuh seperti konselor memberikan edukasi sampai hampir 2 jam untuk dia bisa memahami bahwa memang Bapak kalau minum obat ini nanti jangan kaget ya. Ini minum obat ini langsung nanti badan jadi nggak enak, nggak bisa tidur, pegel, mual muntah. Tapi tidak semua efek samping itu pasien mengalami. Cuma Bapak jangan kaget. Itu biasanya dia akan memahami tuh, oh iya, itu tandanya obat sedang bekerja, Pak. Kalau Bapak, iya obatnya sedang tersebut diberikan ya. Nah, kebetulan pasien yang dijelaskan ini nggak dengar. Jadi dia ketika 3 hari dia nggak minum, langsung datang mau mukul dokter. Mana dokter yang ngasih obat ke saya? Kata dia gitu. Saya mau dibikin mati nih, kata dia gitu. Dia waktu itu dia akhirnya kami datangkan keluarganya. Jadi keluarganya tolong Pak jelaskan, kita jelaskan lagi secara detail. Akhirnya dia minta maaf sih untuk apa yang dilakukan. Jadi memang ada obat yang membuat pasien itu ada efek kejiwaannya, yaitu sikloserin. Jadi efek samping terkait dengan psikologis pasien. Ada yang sampai halusinasi Bu. Untuk tentamen suicide itu sikloserin ini biasanya kita konsul ke dokter jiwa, tapi terlebih dahulu dokter spesialis paru akan menunda regimen sikloserin. Ya. Artinya mungkin beberapa antisipasi dilakukan ya. Tadi kalau dijelaskan lagi kembali ke keluarga supaya ya, kita harus betul-betul menjelaskan. Ya, dengan keluarga juga sambil mendengar ya tadi ya. Akhirnya dia mau juga mungkin ya. Baik, ya itu kadang-kadang perawat di Indonesia suka ya beresiko menghadapi perilaku kekerasan ya. Nah, betul. Jadi Bu, mohon maaf, pada saat ada pasien terdiagnosis TB-RO, ketika kita menjelaskan itu tidak boleh sendiri, harus ada keluarganya. Itu persyaratan yang mutlak juga. Ya, Mas Budi, betul. Wah, tadi saya udah bilang terakhir, tapi kok ini akhirnya satu lagi deh dari Pak Amin Nur Rahman dari Puskesmas Tajo Pecah. Kadang ada pasien TB yang lumayan kaya, tidak mau minum obat dari puskesmas, katanya bau ya, mungkin namanya obat-obatan ya, ada aroma tertentu. Apa pernah ada pasien seperti itu? Ada. Dan minta obat patennya bagi pengalaman. Iya, betul. Ya, rumah sakit swasta nih, silahkan Mas Budi. Iya, jadi di sekitar tahun 2017 itu saya punya pasien yang kok tahun ini kayaknya ekonomi pasiennya yang high class semua, ada kepala sekolah, dokter spesialis anestesi, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis THT, itu TB resisten. Iya, dan seorang dokter itu lebih denialnya itu lebih tinggi untuk menerima kok gitu. Pengalamannya pada tinggi ya, pengalamannya pada luas ya. Iya, gitu. Saya melihat Nurse Pauline juga senyum-senyum, punya pengalaman. Terus ada yang minta obat paten itu ada seorang kepala sekolah yang memang hidupnya bersih dan ya ekonominya high class, merasa denial. Akhirnya cek di rumah sakit lain, beberapa rumah sakit, tapi hasilnya sama. Akhirnya kita berikan pengertian bahwa obat ini tidak ada yang paten, memang obat ini di dropping dari WHO.
Ibu beli dimanapun nggak ada, Bu. Coba Ibu cari di mana. Sekarang sebelum mulai pengobatan dia terus tawar-menawar kan. Sekarang Ibu cari di mana saja tidak akan ada. Ibu cari aja. Akhirnya cari tuh. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya ya udah deh, saya minum obat ini gitu. Tapi akhirnya pasien ini malah apapun yang kita anjurkan dia mau. Minumnya di depan saya setiap hari waktu itu. Setiap hari minum, pakai buah, apapun dilakukan, pakai buah pisang, buah apa, sampai tertelan obat itu. Ini juga mempengaruhi ya Nurse ya, faktor ekonomi Iya. yang mungkin selama ini kita sangka faktor ekonomi menjadi penghambat pasien itu berakses, minum obat, mendapatkan pelayanan, tapi ternyata de faktor ekonomi juga menjadi penghambat dari aspek ya tadi ya, mau lebih. Ya, padahal obatnya sudah terstandarisasi. Luar biasa pengalamannya. Semakin ke sini nih pengalaman Nurse Pauline sama Nurse Budi ini semakin memperkaya. Insya Allah para perawat atau peserta seminar hari ini dalam penanganan atau mendukung NTB. Baik Nurse Budi, terima kasih banyak pengalamannya luar biasa. Sudah terjawab semua pertanyaan yang ada di ruang chat. Tidak ada lagi yang di yang share screen, ingin bicara langsung. Terima kasih banyak Nurse Budi, perjuangannya di perkotaan ya, mengalami berbagai banyak tantangan ya dalam pengobatan atau penanganan kasus TB. Terima kasih sekali lagi dari kami atas kesediaannya. Kemudian kita beralih ke berikutnya, yaitu kesimpulan ya, sepertinya para panitia dan para peserta, kita sudah berada di ujung untuk pelaksanaan seminar kolaborasi dalam mendukung NTB. Baik, saya mohon izin sebentar karena di Jakarta waktu Indonesia Barat sedang azan. Saya skip sebentar beberapa menit untuk azan. Terima kasih. Peserta seminar yang berbahagia, sampailah kita di ujung seminar kolaborasi dalam mendukung NTB. Sebagai moderator, saya Desrina Harahap izinkan dulu untuk menyampaikan kesimpulan daripada seminar hari ini. Bahwa untuk membantu atau mendukung NTB, Program Nasional Indonesia untuk penanganan TB, kita punya roadmap bersama dengan pemerintah, di mana roadmap pada tahun ini terutama terkait dengan treatment coverage yang 90% dan adanya berbagai program, yaitu percepatan eliminasi sesuai dengan 6 strategi penanganan, strategi untuk penanganan TB di 2020-2024. Berbagai hal yang harus dilakukan dari aspek program pemerintah adalah bagaimana pengobatan TB, terutama TB RO, yaitu adalah bagaimana terus mengupdate guideline ya, kemudian bagaimana terus penelitian dan juga informasi terkait dengan pengobatan yang dengan jarak atau dengan pengobatan yang lebih pendek sebagai alternatif ke depannya. Kemudian berbagai riset juga masih dilakukan, kemudian pemerintah juga memantau bagaimana pelaporan-pelaporan pemberian efek samping, lalu masih ada beberapa hal yang diperhatikan dalam penanganan TB laten, di mana perlu perhatian pemberian TPT, kontak orang dengan seruma, berkolaborasi dengan seluruh pihak, fasilitas dan juga tenaga kesehatan, terutama dengan unsur-unsur masyarakat. Dan juga pada saat narasumber pertama juga menyampaikan bahwa masih kurang peran dan observasi nakes dan fasilitas kesehatan dalam mengatasi atau mengantisipasi infeksi TB laten, namun dengan strategi operasional yang lebih detail di tingkat kabupaten kota dan komunikasi yang efektif terus harus dilakukan, dan juga bagaimana sedang dilanjutkannya juknis tentang panduan RO pada anak. Dari Dr. Yani, bagaimana peran koalisi atau organisasi profesi dalam Kopi TB, koalisi organisasi profesi untuk penanganan TB ini memiliki visi untuk terus melibatkan keterlibatan para praktisi kesehatan untuk melaksanakan tata laksana yang komprehensif di semua bidang dengan tupoksi yang bervariasi antara dan berkesinambungan antara Kopi TB pusat sampai dengan daerah kota, dan diharapkan dari Kopi TB terutama PPNI yang ada di tingkat nasional dan kabupaten, kita memiliki tugas khusus sebagai bagian daripada Kopi TB, yaitu kita harus memastikan orang dengan gejala TB mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan TB secara standar, kemudian memberikan edukasi dan informasi serta bagaimana penanggulangan TB kepada
keluarga, dan masyarakat. Nah, informasi-informasi ini sejalan juga dengan pemateri kita yang berpengalaman, yaitu Nurse Pauline dan Nurse Budi. Ya, Nurse Pauline menyampaikan bahwa 5 peran dari perawat dalam tata laksana TB RO, mulai dari penemuan, penegakan diagnostik, pengobatan, pemantauan, dan pelaporan, ini terus harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tanggung jawab. Ya, saya garis bawahi bahwa Nurse Pauline menyampaikan semua peran tersebut harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ya, kemudian dari Nurse Budi juga menyampaikan bahwa bagaimana peran perawat itu menjadi sebuah siklus, ya, menjadi sebuah siklus yang berkesinambungan, mulai dari memastikan diagnostik pasien, kemudian edukasi, monitoring, sampai dengan pelaporan. Nah, berbagai pengalaman dari para narasumber, terutama narasumber perawat kita, bagaimana sebenarnya peran perawat yang disampaikan memang tidak semudah apa yang disampaikan atau ditulis dalam slide PPT beliau, namun ternyata setelah kita dalami lagi bahwa asam garam serta tantangan yang luas ketika menghadapi pasien, keluarga dengan berbagai faktor, baik budaya, ekonomi, kemudian pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya, sangat mempengaruhi, sehingga perawat terus harus bisa mengenali, memodifikasi, ya, kemudian bagaimana terus tidak hentinya memberikan edukasi, monitoring dalam membantu untuk mendukung penanggulangan TB di Indonesia. Ya, berikut adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua atensi dan peran, serta terutama bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan, pertanyaan, serta menggali atau terus bertanya terkait dengan penyampaian materi dari para narasumber. Saya sebagai moderator Deslina Harahap hari ini mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari diri saya dan juga panitia. Dimohon saya dimaafkan, dibukakan pintu maaf, namun semata-mata bahwa hari ini kita akan menggali semua pengalaman-pengalaman atau narasumber perawat untuk kemudian bisa bermanfaat dalam penanggulangan TB. Terima kasih sekali lagi, saya mohon pamit, selalu bangga dan selalu excited ya dalam membantu penanggulangan TB melalui seminar-seminar seperti ini. Terima kasih, saya mohon pamit. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.